Hai semuanya, setiap malam setelah seharian penuh dengan hiruk-pikuk, tuntutan pekerjaan, atau kesibukan mengurus rumah dan keluarga, kita seringkali merasa lelah, stres, bahkan kewalahan. Rasanya seperti ada beban berat yang menempel di pundak dan pikiran terus berputar memikirkan segala sesuatu yang belum selesai atau yang akan dihadapi esok hari. Di tengah semua itu, seringkali kita lupa bahwa malam hari, terutama jam-jam sebelum tidur, adalah waktu yang sangat berharga. Ini bukan hanya waktu untuk beristirahat fisik, tapi juga kesempatan emas untuk menenangkan pikiran, meriset diri, dan mempersiapkan diri menghadapi hari esok dengan energi yang lebih baik. Sayangnya, banyak dari kita yang justru menyia-nyiakan waktu ini, membuangnya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah bagi ketenangan batin kita. Coba bayangkan, setelah makan malam, alih-alih bersantai sejenak atau membaca buku, kita malah terpaku pada layar smartphone, tanpa henti scrolling media sosial, menonton video yang tak ada habisnya, atau bahkan terlibat dalam argumen online yang menguras energi. Atau mungkin kita terlanjur terbawa suasana film atau series yang menegangkan, yang justru membuat adrenalin kita terpacu dan membuat tidur jadi sulit. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan umum yang sering kali kita lakukan. Mungkin karena lelah, bosan, atau sekedar mencari pelarian instan. Namun, efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Bukannya merasa tenang, kita justru merasa lebih cemas, pikiran semakin ruwet, dan kualitas tidur pun menurun drastis. Saat bangun di pagi hari, kita mungkin merasa tidak segar, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. Dan lingkaran setan ini terus berulang. Padahal, dengan sedikit perubahan kebiasaan, kita bisa mengubah malam hari menjadi waktu yang benar-benar produktif untuk kesehatan mental kita. Kuncinya adalah kebiasaan malam yang disengaja dan terarah pada ketenangan pikiran. Ini bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang rumit atau memakan waktu berjam-jam. Justru, yang kita butuhkan adalah rutinitas sederhana yang secara konsisten kita jalankan, yang membantu kita melepaskan ketegangan, membersihkan pikiran dari keruwetan, dan menumbuhkan rasa damai. Salah satu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menciptakan zona bebas digital di jam-jam tertentu sebelum tidur. Ini berarti menjauhkan smartphone, tablet, laptop, dan bahkan televisi. Mungkin terdengar sulit di awal, apalagi bagi kita yang sudah sangat tergantung pada perangkat-perangkat ini. Tapi percayalah, ini adalah investasi besar untuk ketenangan pikiran kita. Cahaya biru dari layar gadget bisa mengganggu produksi melatonin, hormon tidur, sehingga membuat kita lebih sulit tertidur dan kualitas tidur kita jadi tidak maksimal. Setelah berhasil melepaskan diri dari jeratan layar, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Salah satu kebiasaan yang sangat efektif adalah membaca buku fisik. Bukan e-book atau berita di gadget, tapi buku fisik dengan lembaran kertas dan aroma khasnya. Membaca buku adalah cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Kita bisa masuk ke dunia lain, belajar hal baru, atau sekedar menikmati cerita yang menarik. Proses membaca ini juga membantu melatih fokus dan konsentrasi kita yang sering kali terpecah belah oleh multitasking di siang hari. Pilihlah buku-buku yang ringan, inspiratif, atau fiksi yang menenangkan. Hindari bacaan yang terlalu berat atau memicu emosi negatif, apalagi berita-berita yang membuat pikiran jadi gelisah. Selain membaca, menulis jurnal juga merupakan kebiasaan malam yang luar biasa untuk menenangkan pikiran. Kita tidak perlu menjadi seorang penulis profesional atau memiliki tulisan yang indah. Cukup tuangkan saja apapun yang ada di kepala kita ke dalam buku jurnal. Bisa tentang apa yang kita rasakan hari ini, hal-hal yang membuat kita bersyukur, kekhawatiran yang sedang melanda, atau bahkan rencana-rencana untuk besok. Proses menulis ini membantu kita untuk membuang pikiran-pikiran yang menumpuk di kepala, mengorganisirnya, dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali, saat kita menuliskan kekhawatiran kita menyadari bahwa itu tidak sebesar yang kita bayangkan, atau kita justru menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Menulis jurnal juga bisa menjadi semacam terapi diri, tempat kita bisa jujur pada diri sendiri tanpa takut dihakimi. Meditasi ringan atau latihan pernafasan juga bisa menjadi bagian dari rutinitas malam kita.
Ini bukan tentang duduk bersila dan bermeditasi selama berjam-jam seperti seorang biksu. Cukup luangkan 5-10 menit saja untuk fokus pada pernafasan kita. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Jika pikiran mulai melayang, cukup kembalikan fokus pada pernafasan. Latihan sederhana ini membantu menenangkan sistem saraf kita, menurunkan detak jantung, dan membawa kita ke kondisi yang lebih rileks. Ada banyak aplikasi meditasi yang bisa membantu, tapi kita juga bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan apapun. Kuncinya adalah konsistensi, bahkan jika hanya beberapa menit setiap malam. Sebelum tidur, menciptakan suasana kamar tidur yang nyaman juga sangat penting. Pastikan kamar tidur kita bersih, rapi, dan sejuk. Gunakan pencahayaan yang redup atau hangat. Hindari lampu yang terlalu terang. Aromaterapi seperti lavender atau chamomile juga bisa membantu menciptakan suasana yang menenangkan. Jauhkan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau tanggung jawab di luar kamar tidur. Biarkan kamar tidur menjadi tempat suci untuk istirahat dan ketenangan. Matikan notifikasi gadget atau letakkan di ruangan lain agar tidak mengganggu. Semakin nyaman dan tenang kamar tidur kita, semakin mudah bagi kita untuk rileks dan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Selain itu, mandi air hangat sebelum tidur adalah kebiasaan malam yang bisa sangat menenangkan. Air hangat membantu melenggarkan otot-otot yang tegang dan menurunkan suhu tubuh inti kita setelahnya, yang merupakan sinyal alami bagi tubuh untuk bersiap tidur. Kita bisa menambahkan garam mandi atau minyak esensial yang menenangkan untuk pengalaman yang lebih mewah. Ini adalah waktu yang sempurna untuk melepaskan stres fisik yang menumpuk seharian sambil membiarkan pikiran kita menjadi lebih tenang. Membiasakan diri dengan rutinitas tidur yang konsisten juga sangat krusial. Ini berarti usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh kita memiliki jam biologis internal atau ritme sirkadian yang bekerja paling baik jika teratur. Ketika kita memiliki jadwal tidur yang tidak konsisten, jam biologis kita akan terganggu, yang bisa menyebabkan kesulitan tidur dan merasa lelah di siang hari. Awalnya, mungkin sulit, tapi dengan disiplin, tubuh kita akan terbiasa dan tidur akan menjadi lebih mudah dan berkualitas. Terakhir, penting untuk diingat bahwa tujuan dari semua kebiasaan malam ini bukanlah untuk mencapai kesempurnaan, tapi untuk secara konsisten memberikan waktu dan perhatian pada diri sendiri, terutama pada pikiran kita. Ada kalanya kita mungkin melewatkan 1 atau 2 kebiasaan, atau malam tertentu merasa lebih sulit. Itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kembali lagi ke jalur yang benar sesegera mungkin. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Proses ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan malam ini secara rutin, kita tidak hanya akan mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih damai, dan kehidupan yang lebih seimbang secara keseluruhan. Malam hari bukanlah waktu yang harus kita buang begitu saja. Itu adalah hadiah berharga yang bisa kita gunakan untuk merawat diri kita sendiri, agar kita bisa menghadapi hari esok dengan energi dan mental yang lebih baik. Jadi, mari kita mulai menghargai waktu berharga ini, jangan buang untuk hal tak berguna, dan ciptakan kebiasaan malam yang benar-benar bermanfaat untuk pikiran kita.